Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matematika 3 ya. Bagi kalian dari perancangan mekanik sudah lewat Matematika 1 dan Matematika 2. Sekarang masuk ke Matematika 3. Matematika 3 ini spesifikasi pembelajarannya itu ada di turunan fungsi aplikasinya, karena semester 2 kemarin kalian sudah belajar tentang turunan fungsi secara umum, bagaimana menurunkan fungsi aljabar, bagaimana menurunkan fungsi trigonometri gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke aplikasinya. Turunan fungsi itu dipakai untuk apa saja gitu. Nah, semester ini akan dipelajari secara lebih rinci ya. Selanjutnya, selain aplikasi turunan fungsi, yang akan dipelajari adalah integral. Integral ini banyak sekali akan dipakai di keteknikan, di konsep kalian, di pembelajaran yang lainnya yang berkaitan dengan matematika itu banyak. Nanti akan banyak ketemu tentang integral dan lain sebagainya. Baik, untuk materi pertama yang akan kita bahas di Matematika 3, lihat nih. Yang pertama adalah penerapan diferensial ya. Yang kedua nanti masuk ke integral. Yang ketiga adalah aplikasi dari integral, yaitu luas dan volume benda putar. Nah, untuk memahami yang bagian satu ini, Ibu mau minta kalian untuk lebih memahami atau mengulang kembali sedikit ya mengenai bagaimana cara menurunkan fungsi aljabar, karena ini nggak bisa kita lanjutkan kalau seandainya materi turunan fungsi aljabar dan trigonometri tidak kalian kuasai ya. Turunan, jadi materi semester kemarin harus dibuka lagi nih ya. Tentang fungsi ya, ini harus dikuasai, yaitu dia yang aljabar. Aljabar sama trigonometri. Dibaca lagi nanti ya. Trigonometri. Agak susah nih tulisannya ya. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah penerapan diferensial. Itu ada di fungsi monoton naik dan turun. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nanti ada lanjut nilai stasioner. Kita lanjutkan lagi menggambar grafik fungsi. Ada lagi masalah praktis yang berkaitan dengan diferensial. Kebetulan ini sudah ada di semester kemarin. Nanti kan kita coba ulang sedikit ya beberapa permasalahan biar untuk menguatkan kalian tentang konsep ini ya. Yang ini mengubah masalah praktis ke dalam model matematika dan gambar. Yang terakhir adalah menyelesaikan model matematika dari permasalahan praktis ya. Yang pertama nih, kita akan membahas tentang kemonotonan fungsi ya. Kemonotonan fungsi ini adalah aplikasi dari turunan fungsi. Jadi kalian harus menguasai turunan fungsi dulu baru bisa masuk ke monotonan fungsi. Lihat nih. Yang pertama itu monoton naik. Monoton ini kan apa? Maksud dari monoton itu adalah selalu gitu ya, tidak berubah-ubah, konsisten gitu kan. Artinya dia kurvanya atau fungsinya itu konsisten naik. Misalnya dari sini awalnya kan, di sini awalnya dia terus naik nih. Dia terus naik, terus naik gitu ya. Nah, X1 ini X2. Kalau dilihat ini adalah kurva kartesius ya. Nah, bidang kartesius di mana semakin ke sini dia semakin kecil, positifnya lebih paling kecil. Kalau ke bawah dia juga semakin kecil. Artinya apa? Kalau di sini 1, ini paling enggak 2 gitu ya. Hati-hati terbalik ya. Usah yang pakai pen ini. 2 nih. Ya. Nah, yang berlaku ketika X1 lebih kecil dari X2, lihat. Ini X1
lebih kecil dari X2, kelihatannya dari mana? Posisinya pada kurva kartesius. Posisinya sebelah kiri, berarti X1 lebih kecil ya dari X2, maka ini bacanya maka, ini ya, bacanya adalah maka. Maka fx ini kan apa nih? Ingat nggak bahwa fx itu adalah y. Fx itu adalah y ya. Nah, ini y, nilai-nilai y yang di sini. Jadi ketika x1 lebih kecil dari x2, maka y-nya atau fx1 juga lebih kecil dari fx2. Makanya gambarnya akan seperti ini. Silakan dianalisis ya. Dipahami kenapa gambarnya bisa seperti ini. Bener nggak ini gambarnya seperti ini? Kalian analisis, bisa jadi kesimpulannya seperti ini. Karena supaya apa? Karena sebenarnya matematika itu tidak usah terlalu banyak menghafal. Bayangin kalau kalian harus menghafal kurvanya, terus menghafal bentuk ini. Sangat ribet sih menurut ibu ya. Kecuali kalian paham dengan konsepnya, kalian memahaminya, jadi kalian tidak perlu menghafal ya, kalian tinggal menganalisisnya, kondisinya masing-masing seperti apa ya. Oke. Kita hapus dulu. Oke, biar enak. Oke ya. Lumayan banyak ya yang dihapus ya, nanti akan diperhatikan. Maksud ibu, ketika kalian melihat diagram ini, melihat kurva ini, kalian paham bener nggak sih itu yang atasnya ini nih bener nggak? Kalau nggak bener ya diperbaiki, jangan mau dibohongin sama tulisan ya. Nih, jadi ketika X1 lebih kecil dari X2, lihat nih posisinya ya, benar X1 lebih kecil X2, dapatlah Y-nya ini Y1, ini Y2 nih. Nah, posisinya kayak gini, berarti posisinya dia semakin naik ya. Tuh, nanti akan berbeda dengan monoton turun, cek. Monoton turun ketika X1-nya lebih kecil dari X2, maka fx1 lebih tinggi harusnya supaya nanti kurvanya bisa menurun. Ini monoton turun ya. Kita lanjutkan. Nah, fungsi naik dan fungsi turun ini adalah aplikasi dari turunan fungsi ya. Turunan pertama ini lambangnya seperti ini nih. Turunan kedua tuh. Turunan ketiga ya udah kutipnya ada 3 dan seterusnya. Nah, kita akan fokus di turunan pertama dulu. Turunan pertama dari sebuah fungsi non-linier dapat digunakan untuk apa? Menentukan apakah kurva dari fungsi yang bersangkutan itu naik atau turun. Nah, ini yang harus kalian ingat nih. Ini syaratnya untuk menentukan dia kurva naik atau kurva turun. Yang pertama adalah ini bacanya apa? F aksen A. Turunan pertamanya lebih besar dari 0, maka fungsinya naik. Kesimpulannya. Kalau turunan pertamanya lebih kecil dari 0, maka fungsinya turun. Kesimpulannya nanti akan kita coba di soal ya, biar gampang. Ini adalah rumusnya. Ini harus kalian tentukan. Gampang sih ya. Kalau dia naik ya, artinya turunan pertamanya lebih besar dari 0, itu dia naik. Kalau fungsi turun kebalikannya, f aksen x lebih kecil dari 0, maka dia fungsi turun. Nah, berarti untuk menentukan fungsi itu naik atau turun, kita tinggal mencari turunan fungsinya ya. Gimana cari turunan fungsi? Kita contoh yang ini nih. Ini adalah fungsi yang akan kita tentukan apakah dia fungsi naik atau
ataupun fungsi turun. Ini bentuknya apa? Silahkan lihat lagi catatannya ya nanti ya. Fx dalam bentuk A per B. Nah, kalau bentuk A per B gimana? Atau kalau lupa tulis kayak gini. Fx sama dengan U per V. Di mana U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, ini rumusnya kan. Tinggal masukin U-nya apa? U-nya adalah X kuadrat min 2X plus 4 ya. Nah, U aksennya apa? Turunannya apa? 2X ya. Lihat lagi catatannya ya. Turunan dari 2X apa? 2 ya, susahnya tulisannya. Selanjutnya cari yang V. V-nya adalah V-nya adalah X min 2. Aduh, susah ya. Oke, silakan nanti dilanjutkan. Ini Ibu terganggu di sini ya. Oke. X min 2 nih. Turunannya adalah 1 ya. Berarti V aksen sama dengan 1. Nah, bisa kalian langsung masukkan ke rumus ini. 2X min 2 adalah, ini kan U aksennya nih. U aksen ini V. Nah, ini V aksen ini, aduh susah ya. Oke, ini U-nya. Nah, dioperasikan seperti biasa, lanjutin, dapatlah ini nanti. Ini adalah bentuk F aksen X-nya ya. Nah, dapatlah ini kan. Oke. Ini kan bisa difaktorkan kan? Karena ini sama-sama punya X kuadrat. Itu kan X dikali X nih. Samanya kayak gitu kan, 4X. X-nya dikeluarin. 1 tinggal 1. Kalau 4X sudah dikeluarin X-nya tinggal 4. Ini namanya bentuk pemfaktorannya. Nih, biar nanti bisa kita selesaikannya. Nah, untuk menentukan dia fungsi naik ataupun fungsi turun, langkah pertama tadi tentukan F aksennya. Dapatlah ini F aksen kita ya. Langkah kedua ya, gimana caranya? Kita gambarkan. Jadi kan dia mau dicek nih F aksennya lebih besar apa lebih kecil dari 0. Jadi patokannya 0. Kita tulis dulu dia sama dengan 0. Kita mau cek nih dia lebih besar atau lebih kecil dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0 berarti fungsi naik. Kalau dia lebih kecil dari 0 itu fungsi turun ya. Kita lanjutkan. Nah, yang ini kita udah dapat ini nih. F aksen X nih, aksen ya. X sama dengan X buka kurung X min 4 per X min 2 kuadrat. Aduh susah bener nih. Min 2 kuadrat sama dengan 0 ya. Bisa dibuat. Oke. X yang atas dulu, X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya 0 difaktorin ya, yang ini satunya. X sama dengan 4 kan. Yang bawahnya X min 2
sama dengan 0, berarti X sama dengan dipindahin tuh jadi 2. Berarti titik-titiknya angka kedua itu menentukan uji titik namanya dengan cara memfaktorkan tadi. Dapatlah titiknya 0, 4 dan 2 ya. Setelah itu baru kita gambarin set. Posisinya 0 di sini kan. Di sini 2, di sini 4. Nah, garis bilangan ini ya. Garis bilangan ini dibagi menjadi berapa daerah? 1, 2, 3, dan 4 yang akan kita cek. Ada angka 0, 2, dan 4. Kita mau menguji nih, menguji angka-angka yang ada di sini nih. Kita pilih salah satu angka yang berada pada ruang ini. Kita cari di ruang pertama dulu. Ini 0. Coba tentukan salah satu bilangan yang ada di ruang 1. Berarti kalau sebelah kirinya 0 pasti negatif kan? Boleh nggak Ibu ambil negatif 1? Boleh ya. Negatif 2 boleh nggak? Boleh. Negatif 100 boleh Bu. Negatif 100 boleh. Negatif 1000 boleh. Yang penting dia berada di ruang ke-1. Terus diuji nih. Ketika X-nya sama dengan ketika X sama dengan -1, masukin ke sini nih. Ke sini tadi. -1 dibuka kurung -1 dikurang 4. Oke, masukin gantiin nilai X-nya -1 dikurang 2 kuadrat sama dengan -1 dikali -5 per -3 kuadrat berapa? 9. Min ketemu min positif 5 per 9. Berarti dia bernilai positif apa negatif? Positif. Karena dia bernilai positif, kita tulis di sininya positif. Yang kedua, antara 0 dan 2 ada berapa? Boleh pilih 1 nggak Bu? Boleh. Kalau pilih 3 boleh nggak? Nggak boleh, karena 3 nggak ada di antara 0 dan 2. Berarti boleh pilih 1 Bu ya. Oke, kita pilih 1. Angkanya 1. Lanjutkan dengan uji titik. Uji titiknya gampang, masukin satunya ke sini tadi. Coba 1 dikali 1 dikurang 4. 1 dikurang 4 berapa? -3. -3 dikali 1 -3 ya. Yang bawahnya pula 1 dikurang 2 min 1 dikuadratkan adalah 1. Atas tadi -3. -3 dibagi 1 hasilnya -3. -3 negatif apa positif? Negatif Bu. Udah negatif. Langkah ke daerah yang ketiga. Antara 2 dan 4 ada angka berapa? 3. Boleh nggak? Boleh. 2,5 boleh nggak? Boleh. 3,5 boleh nggak? Boleh. Terserah. Yang penting angkanya gampang ya. Karena kita menentukan ini tanda positif apa negatif di situ. Nah, selanjutnya kita masukin 3. 3 dikurang 4 berapa? -1. -1 dikali 3 -3. Ingat min yang atas ya. Yang bawah positif. Min dibagi positif hasilnya negatif. Dan terakhir yang di atas 4 berapa? 5 boleh nggak? Boleh. 5 masukin 5 dikurang 4 positif ya. Positif atas positif nih. Enaknya mengingatnya kayak gitu. Terus 5 dikurang 2 3. 3 dikuadratin, positif dibagi positif. Nah, kita udah tahu ada 3 daerah ini nih. 4 daerah sih. 4 daerah ya. Daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Berarti fungsi ini ya memiliki 4 daerah nih fungsi ini yang bisa ditentukan. Ketika positif dia fungsi naik, negatif fungsi turun, negatif fungsi turun, positif fungsi
naik. Nah, kita kan nggak tahu nih batasnya berapa, tidak dibatasi, makanya dia ini bacanya tak terhingga. Maka ia akan naik, lihat yang tandanya positif. Nih, akan naik, fungsinya naik ketika dia pada selang negatif tak hingga, koma 0. Artinya apa? Dari negatif tak berhingga di sini sampai dengan 0 ini. Nah, dia bernilai fungsinya fungsi naik. Satu lagi dari 4 sampai kanan itu positif tak hingga nih. Maka dia akan monoton naik ketika ini. Tapi akan turun. Nah, ketika selang berapa? Dari 0 ke 2 dan 2 ke 4. Seperti itu. Jadi satu fungsinya itu ada 2 ya, ada fungsi naik dan fungsi turun. Silakan videonya diulang-ulang sampai paham ya, biar ngerti konsepnya seperti apa ya. Nah, ini ada nggak kunci jawaban, kita kerjain aja. Oke. Nah, ini fungsinya. Kita mau cek pada selang ini nanti. Nah, langkah menentukan kemonotonan ini gimana? 1, tentukan turunannya. 2, titik uji, itu cuma kerjaannya ya. Cuma 2 kerjaan ya. Cari turunannya. Ketika fx, di sini aja ya. Ketika fx nya adalah x pangkat 3 min 2 x kuadrat plus 1, maka turunannya adalah 3x pangkat 2 ya, min turunan dari 2x kuadrat 4x. Nah, nih, berarti turunan fungsinya adalah 3x kuadrat min 4x. Nah, kita mau titik uji nih. F aksen x nya harus kita buat sama dengan 0 dulu. 3x kuadrat min 4x sama dengan 0. Nah, ada x nih. Oke, ada x ya. Kita keluarin ya. X nya dikeluarin. Jadi tinggal 3x min 4 sama dengan 0. Kita lanjutkan. Berarti di sini ya, kita pindah 3x min 4 sama dengan 0. Kita cari titik pertamanya. X nya sama dengan 0 ya. Yang kedua yang ini. Kan 3x min 4 kan sama dengan 0 nih. Berarti 3x sama dengan 4 kan, berarti x sama dengan 4/3. Berarti titiknya ada 2. Kita buat garisnya. Buat garisnya di sini. Oke. 0-nya di sini, 4/3 di sini. Langkah kedua kita melakukan titik uji. Kita membagi daerah ini, menjadi 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga kan. Pertamanya ini atau nanti yang ini ya. Karena yang ditanya itu adalah antara 0 dan 2 ya. 2 ada di mana? 4/3 ini sekitar berapa? 4 dibagi 3 1 komaan kan? Berarti 2 ada di sini nih. Tuh. Kita akan menguji dari sini ke sini. Berarti ada daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Ini yang akan kita lakukan uji titik ya. Antara 0 ini ke sini kita ambil angkanya berapa? Min 1 boleh nggak? Boleh. Yang antara 0 dan 4/3 tadi kalian tahu bahwa 4/3 itu 1 komaan nih. Berarti boleh nggak kita ambil 1? Boleh, Bu. Antara 4/3 kedua, nah boleh nggak
4/3 nih 5/3 boleh nggak Bu? Boleh, lebih besar 5/3 tapi belum sampai ke 2 kan. Kalau 2 itu kan 6/3. Oke, kita cari min 1 dulu, masukin ke sini. Mana F aksennya tadi? Mana ini ya. Ini F aksen, kita masukinnya ke F aksen ya, jangan ke F ini ya. Min 1, 3 dikali min 1 dulu, min 1 kuadrat, min kali min positif, kali 3 positif ya. Min 4 dikali min 1 berapa? 4. Berarti 3 dikurang 4 berapa? Negatif ya, berarti ini negatif tuh. Sekarang 1, masukin 1 dikali 1 kali 3 simpan. Min 4 dikali 1 min 4 berarti 3 dikurang yang tadi ini positif ya. Kenapa positif? Karena min 4 dikali min 1 ini yang negatif tuh. Nah yang ini 5/3 dicari nih, coret sendiri ya. 5/3 kuadrat 25/9 ya, dikali 3, coret tinggal 3 yaitu 25/3. 25/3 nih dikurang 4 di sini. 4 kali 5/3 berapa? 20/3. Nah lebih besar apa lebih kecil? Positif dia kan, karena 25 kurang 20 positif, ini pasti negatif. Nah yang ditanya adalah selang 0 ke 2. Lihat 0 ke 2 nih selalu naik enggak? Padahal enggak ya, karena dia turun dulu baru naik. Salah, ini selalu turun. Enggak, naik dulu baru turun. Salah, turun kemudian naik. Nah ini ya, nah turun kemudian naik. Jawabannya adalah D. Oke ya. Nah ini kalian pahami. Jadi ada revisi, bukan revisi ya, perbaikan untuk pembelajaran kita. Di semester ini Ibu mau kalian setiap membaca materi atau menonton YouTube yang sudah Ibu upload di Moodle, kalian siapin satu buku double folio itu ya, yang besar folio. Tugasnya adalah kalian membuat jurnal harian. Isinya apa? Isinya adalah catatan kalian belajar hari ini. Boleh menyikapi materi yang Ibu ajarkan, ataupun kalian mencari referensi lain di Google, boleh. Pokoknya harus ada jurnal harian ini yang berkaitan dengan materi yang diajarkan pada hari ini ya. Itu silakan tulis di double folio, di buku ya, nanti difotokan, baru nanti dibuat PDF dan masukkan ke Moodle seperti kita biasa. Yang kedua, di buku itu juga ada tugasnya, tugas harian ya. Itu ditulis, difoto, baru dikumpulkan ke Moodle. Untuk hari ini ya, materi yang menjadi tugas ini nih, silakan dikerjakan dengan cara yang sudah Ibu ajarkan. Ingat, pertama langkahnya adalah cari turunan fungsi. Yang kedua adalah titik uji, rapi-rapi ya. Baik, kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan di grup biar bisa didiskusikan sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.